Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. قال الله تعالى في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد. Ikhwatal iman, a'azzakumullah, pada kesempatan di pagi hari ini kita melanjutkan qiraah kita pada risalah Nawaqidh al-Islam, pembatal-pembatal keislaman, dan kita sekarang masuk kepada pembatal yang kedua. Berkata Syekh Al-Muallif rahimahullahu taala, "Ats-tsani", pembatal yang kedua, "Man ja'ala bainahu wa bainallahi wasa'ita yad'uuhum wa yas'aluhum wa yatawakkalu 'alaihim kafara ijma'an." Siapa orang yang menjadikan antara dirinya dan Allah Subhanahu wa taala perantara-perantara. Yad'uuhum, orang itu menjadikan perantara itu, mereka berdoa kepada perantara-perantara tersebut. Wa yas'aluhum, dan meminta kepada mereka. Wa yatawakkalu 'alaihim, dan bertawakal kepada mereka. Kepada mereka maksudnya kepada perantara-perantara tersebut. Kafara ijma'an, maka ini adalah atau dia bisa jatuh kepada kekufuran. Ijma'an, ijma' para ulama. Asy-Syaikh Shalih Fauzan hafizahullah taala berkata, "Hadza naw'un minan naqidil awwali." Pembatal yang kedua ini adalah merupakan salah satu bentuk dari pembatal yang pertama, yaitu menyekutukan Allah, berbuat kesyirikan kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa huwa alladhi yaj'alu bainahu, yaitu dia yang menjadikan antara dirinya wa bainallahi, dan Allah Subhanahu wa taala, dia menjadikan wasa'ita, perantara-perantara. Walakinna syaikha afradahu, tetapi asy-syaikh menyendirikan pembatal yang kedua ini, wa ja'alahu naw'an mustaqillan, dan dijadikan satu bentuk atau satu macam tersendiri, likathrati wuqu'ihi, karena banyak terjadi. Jadi sebenarnya pembatal yang kedua ini masuk ke dalam bagian pembatal yang pertama. Tetapi kenapa disebutkan secara tersendiri? Sebab karena banyak orang yang terjatuh pada bentuk yang kedua ini, atau pembatal yang kedua ini. Li'anna hadza yaqa'u mimman yad'ul Islam. Ini terjadi pada orang-orang yang mengaku mengklaim dirinya sebagai orang Islam. Wa hadza katsirun indal quburiyyin, dan ini banyak ya terjadi pada orang-orang yang menyembah kubur. Yataqarrabuna ilal waliyyi, mereka mendekatkan diri kepada wali, liyashfa'a lahum 'indallahi, agar sang wali tersebut memberi syafaat bagi mereka di sisi Allah, au yusila hawaijahum ilallahi, atau menyampaikan hajat-hajat mereka kepada Allah, biza'mihim, menurut persangkaan mereka. Hadza ittikhadul wasaili min dunillahi azza wa jalla. Ini adalah merupakan ya salah satu
bentuk menjadikan wasail, sarana-sarana min dunillahi azza wa jalla yang selain Allah azza wa jalla. Yadhbahu lahum, menyembelih untuk mereka, wa yanzaru lahum, bernazar untuk mereka, wa yastaghitsu bihim, dan beristighatsah dengan mereka. Itu wasilah-wasilah tadi. Sebagaimana ya orang Nasara menjadikan Nabiullah Isa alaihissalam sebagai wasail atau wasaid perantara antara mereka dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan berdoanya mereka ya kepada Nabi Isa, mintanya kepada Nabi Isa dengan alasan ya Nabi Isa lah yang nanti akan menyampaikannya kepada Allah Azza wa Jalla. Wa yaqulu hadza laisa bisyirkin. Dan orang ini berkata, menjadikan perantara ini bukanlah kesyirikan, ini bukan kesyirikan. Hadza innama huwa tawassutun. Ini hanyalah perantara saja. Talabu wasitatin, yaitu meminta perantara, wa syafa'atin, dan syafaat, tusiluni ilallahi, yang menghantarkan diriku kepada Allah. Hadza rajulun salihun, atau dia berkata ini adalah orang saleh. Lahu makanatun indallahi, dia memiliki kedudukan di sisi Allah. Fa ana ataqarrabu ilaihi, maka aku mendekatkan diri kepadanya, min ajli ay yuqarribani ilallahi, dalam rangka agar supaya dia bisa mendekatkan diriku kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadhihi hujjatuhu, ini adalah alasannya atau hujjahnya bahwa kami enggak menyembah mereka, hanya menjadikan sarana untuk mendekatkan diri kami kepada Allah saja. Wa hiya hujjatul musyrikin al-awwalina, dan hujjah ini juga adalah hujjahnya orang-orang musyrik di masa awal. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina ittakhadhu min dunihi awliya'a ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa." Ini yang di surat Az-Zumar ayat ketiga. "Walladzina ittakhadhu min dunihi awliya'", dan orang-orang yang menjadikan selain Allah sebagai aulia, sebagai wali, sebagai sesembahan, maknanya yang dia loyal, yang dia beribadah kepadanya. Ma na'buduhum, mereka berkata kami tidak menyembah mereka, illa liuqarribuna ilallahi zulfa, melainkan hanya untuk mendekatkan diri kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Ya, agar supaya mereka mendekatkan diri kami kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sedekat-dekatnya. Yaquluna, mereka berkata, ma ja'alnahum syuraka'a lillahi. Kami tidak menjadikan mereka sebagai sekutu bagi Allah, tidak. Walakin ja'alnahum, tetapi kami jadikan mereka wasaita, sebagai perantara. Yuqarribunana, yang mendekatkan diri kami kepada Allah. Wallahu, dan Allah tetap sammahu syirkan, menyebut itu sebagai kesyirikan. Yang menjadikan perantara itulah kesyirikan. Ya, menjadikan perantara itulah kesyirikan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ya'buduna min dunillahi ma la yadhurruhum wa la yanfa'uhum." Mereka menyembah yang selain Allah yang tidak bisa mendatangkan madarat bagi mereka, tidak bisa juga mendatangkan manfaat pada mereka. Wa yaquluna, dan mereka berkata, haula'i syufa'auna indallahi. Merekalah pemberi syafaat bagi kami nanti di sisi Allah. Qul atunabbi'una Allah. Katakan, Allah perintahkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Atunabbi'una Allah bima la ya'lamu fis samawati wala fil ard. Apa kalian memberitahukan kepada Allah apa yang Allah tidak tahu, yang di langit dan yang di bumi. Subhanahu, maha suci Allah, wa ta'ala, dan maha tinggi Allah, amma yusyrikun, dari apa yang mereka sekutukan. Apakah mereka beritahukan kepada Allah apa yang Allah tidak tahu? Atau adakah sesuatu yang Allah tidak tahu di langit di bumi sehingga kemudian butuh kepada yang menyampaikan hajat kepada Allah Subhanahu wa taala? Kenapa tidak langsung minta kepada Allah Subhanahu wa taala saja? Kan tidak butuh orang yang menginformasikan sesuatu kepada Allah Rabbul Alamin, tidak butuh. Karena apa?
Segala sesuatunya Allah Subhanahu wa taala mengetahuinya. Jadi tidak dibutuhkan perantara-perantara dan seterusnya, tidak dibutuhkan. Fasammahu syirkan, maka Allah menyebut ini kesyirikan. Tadi yang kita bacakan tadi, yang disebutkan Asy-Syaikh tadi, yaitu di surat Yunus ayat ke-18. Fasammahu syirkan. Allah pun menyebutnya sebagai kesyirikan. Ma'annahum, sedangkan mereka yusammunahu tasyaffu'an, menyebutkannya sebagai meminta syafaat. Wa hadza huwal waqi'u, inilah yang terjadi di lapangan, faktanya terjadi. Anna katsiran mimman yad'una al-islam, bahwa banyak orang yang mengaku sebagai orang Islam, wa ma yaf'alunahu ma'al quburil ana, dan ya, apa yang mereka perbuat terhadap kuburan sekarang, yaitu yattakhidunaha, menjadikan kubur-kubur ini sebagai wasa'il, perantara, bainahum wa bainallahi, antara mereka dan Allah. Fahadhil mas'alatu, masalah ini, khafiyat ala kathirin, tersembunyi bagi kebanyakan orang. Hatta min talabatil ilmi, bahkan sampai ya para penuntut ilmu syar'i, penuntut ilmu agama, tidak mengetahui hal ini atau samar baginya hal ini. Wa hunaka ulama'u, dan ada juga para orang yang berilmu, yudafi'una an haula'i, yang membela orang-orang yang tadi menjadikan kubur sebagai perantara, ya, sebagai pemberi syafaat di sisi Allah Subhanahu wa taala, dibela. Wa yaquluna, dan mereka berkata, hadza laisa bisyirkin, ini bukan kesyirikan. Asyirku ibadatul asnami, kesyirikan menurut sebagian orang hanya terbatas pada menyembah berhala-berhala, patung-patung saja. Wa haula'i ma ya'buduna asnaman, sedangkan mereka tidak menyembah patung, menyembah berhala. Asy-Syaikh berkata, ya subhanallahi, maha suci Allah. Ibadatul asnami naw'un min anwa'ish syirki, menyembah berhala adalah salah satu bentuk dari kesyirikan. Sedangkan kesyirikan bukan hanya nyembah berhala saja. Asyirku huwa ibadatu ghairillahi. Kesyirikan itu menyembah selain Allah. Sawa'un kana sanaman au syajaran au hajaran, baik yang disembah itu adalah sanaman, ya berhala, patung, au syajaran atau pohon, au hajaran atau batu, au qabran atau kuburan, au waliyan atau wali, au malakan minal malaikati atau malaikat, ya salah satu dari malaikat, au waliyan minal awliyai atau wali, salah satu wali, au salihan minas salihina atau orang salih. Hada huwa syirku, ini adalah kesyirikan. Walaysa syirku ibadatul asnami faqat, kesyirikan bukanlah hanya menyembah berhala saja, bukan. Jadi ada orang yang beranggapan bahwa yang namanya kesyirikan tuh menyembah berhala saja, itu baru kesyirikan. Adapun menjadikan perantara orang saleh yang sudah wafat, ini bukan kesyirikan, ini perantara, boleh. Bahkan sampai ada yang menjelaskan bahwa orang saleh yang wafat itu, ya dia hidup, tidak mati. Nah, ini tidak ada, wallahu a'lam, tidak ada hujjah yang kuat menjelaskan tentang hal ini. Atau kemudian mereka beranggapan bahwa orang saleh yang wafat ini dia sudah menuju ke satu alam yang terbebas dari sekat-sekat tubuh, fisik, dan seterusnya. Maka kita harus tetap terhubung dengan mereka, atau apapun lah istilahnya. Ini adalah merupakan pemikiran yang menyimpang atau akidah yang menyimpang, yang tidak benar. Ini yang kedua. Jadi menjadikan perantara. Allah Subhanahu wa taala tidak butuh perantara. Sebagaimana sudah kita bahas pada pertemuan sebelumnya,
Allah perintahkan kepada kita agar kita berdoanya langsung hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Memintanya langsung kepada Allah Subhanahu wa taala, dan itu perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan Rabb kalian berfirman, ini firman Allah, ud'uni, berdoalah kalian semuanya kepadaku. Astajib lakum, niscaya aku akan mengijabah kalian. Ats-tsalitsu, yang ketiga, pembatal keislaman yang ketiga, man lam yukaffiril musyrikina aw syakka fi kufrihim aw sahhaha madhhabahum kafara. Siapa orang yang tidak mengkafirkan orang musyrik atau dia ragu terhadap kekafirannya orang-orang musyrik atau membenarkan madhabnya orang-orang musyrik, kafara, maka dia kafir. وهذه المسألة kata Syekh Shalih Fauzan hafizahullah taala, وهذه المسألة خطيرة جدا. Masalah ini masalah yang sangat berbahaya. Yaqa'u fiha katsirun minal muntasibina lil Islam. Banyak yang terjatuh ke dalam masalah ini. Orang-orang yang menisbatkan dirinya kepada Islam. Man lam yukaffiril musyrikina. Siapa orang yang tidak mengkafirkan orang musyrik. Yaqulu, dia berkata, ana walhamdulillahi ma indi syirkun. Saya, alhamdulillah, saya tidak berbuat kesyirikan. Wala asyraktu billahi, saya tidak menyekutukan Allah. Walakinnan nasa la ukaffirhum, tetapi orang-orang yang tidak orang-orang ini saya tidak kafirkan. Mereka yang menyekutukan Allah enggak saya kafirkan. Nah, ini tidak boleh. Karena apa? Konsekuensi dia beriman kepada Allah, maka dia kafirkan yang selain Allah Subhanahu wa taala. Ya. Karena apa? Dia tidak hanya sekedar beriman kepada Allah, tapi dia harus kufur juga kepada taghut. May yu'min billahi wa yakfur bit-taghuti. Siapa orang yang beriman kepada Allah dan dia harus kufur kepada segala sesuatu yang disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Harus seperti itu. Karena ini konsekuensi dari la ilaha illallah. Tidak ada ilah, itu berarti kita menolak, kita mengkafirkan yang selain Allah Subhanahu wa taala. Tidak yang diibadahi dengan hak, dengan benar, tidak ada illallah, melainkan hanya Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang berkata, ya kalau saya nggak mau saya berbuat kesyirikan, tapi saya juga nggak mengkafirkan orang yang berbuat kesyirikan, naqulu lahu, kita katakan kepadanya, anta ma araftad dina. Anda tidak tahu agama. Karena apa? Karena apa konsekuensi dari Anda tidak menyekutukan Allah? Ya berarti Anda harus mengkafirkan orang-orang yang menyekutukan Allah. Yajibu an tukaffira man kaffarahu Allah. Wajib engkau mengkafirkan yang Allah kafirkan. Yang Allah kafirkan, perhatikan. Wa man asyraka billahi azza wa jalla, dan orang yang menyekutukan Allah azza wa jalla. Orang yang menyekutukan Allah azza wa jalla, ya kita wajib berlepas diri. Wa tatabarra'a minhu, dan engkau berlepas diri darinya, kama tabarra'a Ibrahimu min abihi wa qaumihi. Sebagaimana Nabi Ibrahim alaihissalam berlepas diri dari ayahnya, dari kaumnya yang berbuat kesyirikan. Wa qala, dan Nabi Ibrahim alaihissalam berkata, innani bara'um mimma ta'budun. Aku berlepas diri dari apa yang kalian sembah. Ya, aku berlepas diri dari apa yang kalian sembah. Saya enggak membenarkan. Ya, berarti kafir, ini mengkafirkan. Illa alladhi fatarani, kecuali yang menciptakan aku. Fa innahu sayahdini, maka sesungguhnya dia yang akan memberikan petunjuk kepadaku. Di surah Az-Zukhruf ayat ke-26-27. Berlepas diri, ya. Kufur kepada taghut. Harus. Karena dua, an-nafyu wal itsbat. Menafikan, menetapkan. Menafikan ini berarti mengkafirkan. Menetapkan ini berarti iman.
Iman kepada Allah, kita kufur kepada yang disembah yang selain Allah Subhanahu wa taala. Nggak bisa kemudian nggak apa-apa mereka tidak kafir. Orang musyrik nggak kafir, nggak bisa. Bisa batal malah keislamannya dia bisa jadi kafir. Au sahhaha madhhabahum, atau membenarkan mazhabnya orang-orang musyrikin. Nah ini, wa hadhihi asyaddu. Ini lebih berat lagi nih. Idza sahhaha madhhabahum, apabila dia membenarkan mazhabnya orang-orang musyrikin. Ya. Au qala, atau dia berkata fil ladzi ya'malunahu, terkait orang-orang yang mengerjakannya, mengerjakan apa? Mengerjakan madhabnya orang-orang musyrik tadi, gitu ya. Au qala fil ladzi ya'malunahu, atau dia berkata terkait dengan orang-orang yang mengerjakan kesyirikan, ya dia berkata fil ladzi ya'malunahu, terkait dengan orang-orang yang berbuat kesyirikan, nadharun. Ya dilihat dulu dong. Jangan sembarangan Anda misalnya. Hadza innama huwa ittikhadhu wasaila. Ini hanya sekedar menjadikan perantara. Jadi dia ada orang yang berbuat kesyirikan, lalu kemudian dia berkata, ini nggak boleh sembarangan Anda kafirkan misalnya. Ini hanya sekedar menjadikan perantara saja. Ini bukan kesyirikan, bukan. Ini berarti dia membenarkan dan membela ya mazhabnya orang-orang musyrikin. Au yaqul, atau dia berkata, haula'i juhalun. Mereka ini orang-orang bodoh, nggak ngerti. Waqa'u fi hadzal amri an jahlin. Mereka terjatuh pada kesyirikan ini karena kebodohan, karena ketidaktahuan. Wa yudafi'u anhum, dan membela mereka. Fahadza asyaddu kufran minhum. Maka yang seperti ini lebih berat kekufurannya dari pelaku kesyirikan itu. Li'annahu sahhahal kufra, karena dia membenarkan kekufuran, dia benarkan kekufuran. Nah, boleh dia benarkan kekufuran, dia bela, dia benarkan dengan mengatakan ini cuman hanya menjadikan perantara, ya mereka nggak tahu, mereka bodoh. Ya kalau memang mereka bodoh, kenapa tidak diberitahu? Kenapa nggak disampaikan kepada mereka? Wasahhaha syirka, dan membenarkan kesyirikan. Nah, ini nggak boleh, ini lebih berat lagi. Au syakka, atau dia ragu. Dia ragu. Ini kesyirikan bukan ya? Fanaqulu lahu, maka kita katakan kepadanya, kaunuka musliman wa tabi'an lirrasuli sallallahu alaihi wasallam, ya engkau menjadi seorang muslim yang mengikuti Rasul sallallahu alaihi wasallam, war rasulu jaa bitakfiril musyrikina wa qitalihim, dan Rasul sallallahu alaihi wasallam datang ya dengan mengkafirkan orang-orang musyrik dan memerangi mereka. Wastibahati amwalihim wa dima'ihim, dan ya karena mereka boleh diperangi di medan perang, akhirnya harta mereka jadi halal, jadi harta rampasan perang. Wa dima'ihim, harta mereka jadi halal karena diperangi, ditumpahkan darahnya kalau mereka tidak mau berdamai. Ya kalau mau berdamai ya ada perdamaian, perjanjian damai dan seterusnya. Kalau ternyata tidak mau dan hanya ingin berperang saja, ya diperangi. Waqala, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, umirtu an uqatilan nasa liyaqulu la ilaha illallah. Aku diperintahkan untuk memerangi manusia sampai mereka mengucapkan la ilaha illallah. Ini hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Imam Malik juga di dalam Muwatta'nya, Abu Dawud, At-Tirmidzi, An-Nasa'i, dari hadisnya sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga bersabda, bu'ithtu bis-sayfi hatta yu'badallahu. Aku diutus dengan pedang sampai Allah diibadahi semata, selain Allah tidak. Ya, artinya bahwa ya diperangi kalau memang mereka tidak mau berdamai. Mereka mau berdamai, berdamai. Tapi ketika mereka tidak mau kecuali hanya perang, ya diperangi.
qatiluhum hatta la takuna fitnatun. Dan perangilah mereka sampai tidak ada fitnah. Fitnah maknanya adalah syirkun, yakni fitnatun, yakni syirkun, itu kesyirikan. Wa yakuna ad-dinu kulluhu lillah, dan agama ini seluruhnya ketundukan hanya kepada Allah saja. Di surat Al-Anfal ayat ke-39. Jadi ini pembatal yang kedua dan yang ketiga, ikhwatal iman, a'azzakumullah, mari sama-sama kita fahami dengan benar. Pembatal yang kedua tadi menjadikan perantara antara dirinya dengan Allah, artinya perantara di sini perantara untuk diibadahi, disembah. Kalau perantara seperti penyampai risalah, seperti Rasul SAW sebagai perantara dalam menyampaikan risalah, ini hak, ini benar. Ini hak, ini benar adanya. Menyampaikan risalah. Rasul SAW menyampaikan risalah. Itu betul. Tapi kemudian dimaknai bahwa menjadikan perantara di sini bahwa boleh kita menyembah, beribadah kepada selain Allah yang maksudnya adalah kepada Allah Subhanahu wa taala, jelas ini tidak diperbolehkan. Ya, ini tidak hak. Untuk menyampaikan hajatnya kepada Allah itu lewat dia dan seterusnya, enggak. Allah perintahkan kita berdoa langsung, meminta langsung kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya kalau dikatakan kita ini siapa, banyak dosanya, justru kita sudah sebutkan, orang yang banyak dosanya dia mintalah kepada Allah, justru malah mohon ampun kepada Allah. Astaghfirullah itu artinya apa? Aku mohon ampunan kepada Allah. Nah, yang ketiga dari pembatal keislaman, orang-orang yang berbuat kesyirikan seperti tadi contohnya itu, yang kita sudah sebutkan contohnya, dia beribadah kepada selain Allah atau meminta kepada selain Allah dengan alasan menjadikan perantara, itu kesyirikan. Menyembah kubur dan seterusnya, itu kesyirikan. Ya, yang mereka sudah, tadi ada yang baca Al-Quran, ada yang menghafal Al-Quran, ada yang mengerti bahasa Arab. Ya katakanlah misalnya mereka belum paham tentang dalil itu, maka kita jelaskan. Lalu kemudian ternyata mereka menyanggah, mereka membantah, ya mereka dikafirkan karena sebab itu. Ingat di sini yang dimaksud dikafirkan di sini ya, bahwa mereka telah jatuh pada kekufuran, maka melekat padanya sebutan dia kafir atau musyrik. Pada kesyirikan melekat padanya sebutan kafir atau musyrik. Adapun masalah dia didakwahi, yang lalu kemudian dia bertaubat, ya diterima taubatnya. Lalu kemudian dia didakwahi, tidak mau, ya dia berarti jelas terang, makin terang dia. Nah, adapun misalnya dia dihukum terkait dengan ahkamul murtadin, dia dihukum dengan cara dipenggal misalnya karena dia murtad sebagaimana hadis Nabi SAW, membaddala dinahu faqtuluh, yaitu nanti diserahkan kepada ulil amr, kepada hakim. Jadi soal masalah mengkafirkan orang tersebut ketika tadi jelas penghalang sudah nggak ada lagi, sudah jelas, maka ya dia kafir, dikafirkan. Tapi soal masalah hukum dia nanti dipenggal, ya konsekuensi dia kepalanya dipenggal, dihukum mati, itu hakim. Tapi untuk mengatakan bahwa dia telah jatuh pada kekufuran kesyirikan, sedangkan sudah terang baginya, ya kita wajib meyakini hal itu. Itu bagian daripada konsekuensi keimanan. Beriman kepada Allah, kufur kepada taghut. Nah, kalau kita tidak mengkafirkannya, padahal setelah jelas hal tersebut, bahaya kita sendiri yang bisa jadi kafir. Ya, seperti misalnya al-Yahud, an-Nasara tidak dikafirkan. Bahaya ini. Pelakunya bisa kafir. Atau tadi orang yang berbuat kesyirikan kayak tadi. Tidak dikafirkan, bahaya. Itu kita sendiri yang bisa jatuh pada kekufuran. Atau bahkan kita membenarkan kesyirikan yang mereka perbuat. Membela mereka. Seperti tadi saya katakan, ya mereka itu hanya menjadikan perantara saja, kok Anda kafirkan. Atau kemudian kita katakan bahwa mereka itu sebenarnya nggak tahu. Lihat, sebagaimana Syekh jelaskan, sampai kapan dia nggak tahu? Sampai kapan dia diuzur? Ataukah uzur terus berjalan tanpa adanya? Ya, justru mereka didakwahi karena mereka telah jatuh pada kekufuran dan kesyirikan, mereka didakwahi. Agar mereka bertaubat, agar mereka kembali. Atau ragu. Jadi kalau yang membela kekufuran, kesyirikan lebih berat lagi.
Ini ragu-ragu ya, nggak tahu dia kufur apa enggak ya. Ya orang Yahudi nggak tahu kufur apa enggak ya. Orang Nasrani nggak tahu dia kufur apa enggak ya. Yang menyembah kubur nggak tahu dia kufur atau enggak ya. Atau dia ragu deh. Saya ragu ini dia ini musyrik atau enggak ya. Kenapa? Karena konsekuensi menjadi seorang Muslim yang mengikuti Rasul SAW, ya dia harus melakukan hal itu. Karena Rasul SAW ya mengkafirkan orang-orang musyrik. Rasul SAW mendakwahi mereka. Kalau mereka mau berdamai, walaupun tidak masuk ke dalam agama Islam, silahkan berdamai. Tapi kalau tidak mau perang, ya diperangi. Ini perintah dari Allah Rabbul Alamin. Tentu dalam hal memerangi ini, orang ya dilihat dia punya kemampuan atau tidak, dia punya kekuatan atau tidak. Sebagaimana Nabi SAW ketika di Mekah, belum diperintahkan untuk berjihad, memerangi mereka, karena memang belum punya kekuatan. Ketika sudah punya kekuatan, didakwahi tidak mau, dan maunya hanya perang, ya diperangi. Kalau mau berdamai, berdamai. Sebagaimana Nabi SAW pun mengikat perjanjian perdamaian dengan beberapa orang-orang musyrik. Terjadi itu juga, kalau memang mau berdamai. Kalau ternyata tidak mau kecuali hanya perang, ya diperangi. Nanti di saat Nabi Allah Isa alaihissalam diturunkan, itu Nabi Isa alaihissalam tidak lagi memberi pilihan damai. Tidak. Orang-orang Nasara hanya diberikan dua pilihan. Mereka meninggalkan agama mereka, itu bertauhid kepada Allah saja, mengikuti agamanya para nabi dan para rasul, termasuk agamanya Nabi Isa alaihissalam, atau diperangi. Hanya diberi dua pilihan saja. Ya hanya diperangi, diberi dua pilihan saja. Mau masuk Islam, atau mereka diperangi. Dan yang memerangi mereka adalah Nabi Isa alaihissalam yang mereka sembah. Allahu Akbar. Ya, ikhwatul iman, azzakumullah. Nah, juga tapi ada poin penting yang ingin kita sampaikan. Apabila ada seseorang yang dia jatuh pada kesyirikan, kekufuran. Ya, ada satu orang mengetahui hal itu. Dia tahu betul, dia detail tahu, dia mengetahui bahwa katakanlah ada si A jatuh kepada kesyirikan, si B mengetahui bahwa si A jatuh kepada kesyirikan. Maka kewajibannya si B adalah jelas mengkafirkan si A yang telah jatuh pada kekufuran dan kesyirikan yang dia telah mengetahuinya. Jelas terang. Tetapi misalnya ada lagi si C, dia nggak tahu si A itu jatuh kepada kesyirikan. Nah, ini tidak mengilzam atau mengharuskan si C untuk mengkafirkan si A hanya berdasarkan atau karena misalnya tadi karena si B mengkafirkan si A, lalu kemudian si B mengatakan pada si A telah berbuat kekafiran. Lalu kemudian si C, saya nggak tahu bagaimana saya mengkafirkan, saya tidak tahu. Lalu kemudian kata si B, Anda kafir juga kalau Anda tidak mengkafirkan. Ini tidak benar ya. Kenapa? Karena si C tidak tahu perbuatannya dia. Maka si C katakan, kalau memang dia betul berbuat seperti yang Anda katakan, maka dia jatuh pada kekufuran, kesyirikan. Itu betul. Tapi tidak mengharuskan si C kemudian jadi mengkafirkan juga, sedangkan dia tidak tahu. Kecuali si C dia tahu jelas bahwa si Fulan melakukan hal itu. Ini yang diistilahkan oleh para ulama dengan istilah tanzil at-takfir 'alal mu'ayyan. Menerapkan pengkafiran kepada person tertentu yang di mana satu orang mengetahui, orang lain tidak tahu. Yang tidak tahu tidak sama dengan yang tahu tentunya. Ya, tidak sama tentunya. Namun yang tidak tahu ini tetap harus punya keyakinan bahwa kalau si fulan yang Anda kafirkan itu betul melakukan hal itu, maka ya dia kafir juga. Ingat di sini, ini seringkali orang salah paham. Dianggap ketika kita membahas tentang pengkafiran begini, lalu kemudian dianggap, wah Anda ini takfiri dan seterusnya. Bukan. Mengkafirkan orang yang memang berbuat kekufuran dengan cara-cara yang hak itu bukan takfiri. Mengkafirkan orang yang berbuat dosa besar, dia berbuat dosa besar dikafirkan, nah ini baru metodenya Khawarij. Dia bikin dosa besar, lalu kemudian dikafirkan. Ini metodenya Khawarij, karena dosa besar tidak lantas kemudian menyebabkan dia kafir. Kecuali dia menghalalkannya. Tapi kalau perbuatannya itu perbuatan kekufuran,
perbuatan yang bisa menjatuhkan dia pada kekafiran, yang bisa menyebabkan dia keluar dari Islam, ya jelas dia lakukan itu. Ya, itu berarti ya memang mesti dikafirkan. Ini jadi harus dibedakan antara takfir yang memang sesuai dengan takfir yang tidak sesuai. Jadi tidak lantas kemudian setiap orang yang membahas tentang kekafiran ini disebut dengan apa? Takfiri. Loh, Al-Quran itu membahas tentang kekufuran dan orang-orang kafir. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Qul ya ayyuhal kafirun." Katakan wahai orang-orang kafir. Ya kan berarti mentakfir itu kan. Apa kemudian kita katakan, oh kalau begitu Al-Quran ini adalah kitab takfiri? Enggak, bahaya ini kita malah justru menuduh bahwa Al-Quran adalah tidak mengandung petunjuk yang benar. Bahaya, bisa kafir juga kita ketika kita mengatakan dan menuduh Al-Quran kitab takfiri. Na'udzubillah. Dengan makna yang tadi kita katakan, dengan makna yang buruk. Di Al-Quran pun menjelaskan ini kafir. Orang Yahudi, orang Nasara, Ahlul Kitab, orang musyrikin, kafir. Innalladzina kafaru min ahlil kitabi wal musyrikina, orang-orang kafir dari kalangan Ahlul Kitab dan orang musyrik yang lainnya. Kafir mereka disebut oleh Al-Quran. Jelas, tegas. Mereka kafir. Di Al-Quran menjelaskan hal itu. Ini kan artinya bahwa kita wajib meyakini hal itu. Dan sekali lagi, ini seringkali syubhat dilontarkan, nggak boleh Anda mengkafirkan. Ya, nanti kemudian Anda membunuh mereka lagi, bahkan darah mereka, merampas harta mereka. Loh, ini orang nggak belajar fikih atau bagaimana? Kok langsung dikaitkan antara pengkafiran dengan terkait dengan konsekuensi-konsekuensi tadi. Kan ada yang namanya ahlu zimmah, orang kafir yang memang masuk dalam zimmi, ahlu zimmah. Dia nggak diperangi, nggak boleh ditumpahkan darahnya, nggak boleh dirampas hartanya. Ada juga mu'ahad, orang yang sudah mengikat perjanjian. Kan itu ada ahkamnya, ada hukum lain lagi. Ya, ada hukum lain lagi itu, tapi meyakini bahwa mereka adalah kafir secara akidah, secara syar'i harus. Adapun interaksi mereka berlaku hukum-hukum ahlu zimmah, berlaku hukum orang mu'ahad, ya itu ada lagi aturannya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, enggak boleh dibunuh. Man qatala mu'ahadan lam yarah raihatal jannah. Siapa orang yang membunuh seorang mu'ahad, orang yang sudah mengikat perjanjian damai, ya diberi jaminan, misalnya zimmi diberi jaminan oleh kaum muslimin, nggak boleh dibunuh. Itu jelas sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan itu tidak berbenturan dengan ayat-ayat yang menjelaskan kekafirannya mereka. Tidak, karena secara i'tiqad, keyakinan mereka kafir. Tapi dalam interaksi duniawi ada aturan-aturan lagi. Jadi jangan sampai disalahpahami, karena sekarang ini kemudian dalam rangka untuk menjauhkan kaum muslimin dari Islamnya sendiri. Di antara caranya adalah dengan menghembuskan isu. Ini aliran keras, takfiri, mudah mengkafirkan, atau kemudian mengkafirkan sesama kaum muslimin. Ya, bahasannya kok kafir melulu. Padahal itu konsekuensi syahadat an la ilaha illallah. Konsekuensi itu, kita ketika beriman kepada Allah, ya kita kufur kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana tadi firman Allah Subhanahu wa taala yang sudah kita sebutkan. May yu'min billah wa yakfur bit-taghuti faqad istamsaka bil 'urwatil wuthqa la infisama laha. Yang beriman kepada Allah dan kufur kepada taghut. Iman kepada Allah, kafir terhadap taghut. Jadi tidak cukup hanya iman kepada Allah saja. Tapi saya nggak mau mengkafirkan mereka yang menyembah selain Allah. Nggak bisa. Ini bicara i'tiqad, bicara keyakinan, bicara akidah. Bicara akidah, bicara keyakinan. Dan ini sama sekali tidak lantas kemudian menyebabkan tidak rukun dalam kehidupan dunia. Nabi SAW tinggal bersama dengan orang Yahudi. Tapi apa Nabi SAW membenarkan keyakinan orang Yahudi? Akidahnya orang Yahudi tidak. Tapi dalam interaksi dunia tetap berjalan. Ini yang seringkali dihembuskan ini. Sehingga orang Islam jadi takut belajar Islam. Karena mengkafir-kafirkan. Mengkafirkan yang memang Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya kafirkan wajib. Kan kita wajib taat kepada Allah dan Rasulnya. Wajib tunduk kepada Allah dan Rasulnya. Wajib. Jadi ini bukan serta-merta kemudian kita beranggapan bahwa hal ini adalah keliru, salah. Ini konsekuensinya. Nah, memang ada.
kita akui praktik-praktik yang keliru ada. Yang ini kemudian diistilahkan oleh para ulama dengan takfiri, diistilahkan oleh para ulama dengan khawarij, karena mereka mengkafirkan wa'idiyah misalnya. Karena mereka mengkafirkan orang yang tidak berhak untuk dikafirkan. Mereka menumpahkan darah orang yang tidak berhak untuk ditumpahkan darahnya. Ya, jadi jangan sampai keliru, ikhwatal iman. Azakumullah. Ayuhal ikhwah, azakumullah, di pertemuan kita di kesempatan pagi hari ini kita cukupkan sampai pembatal yang kedua saja. Ketiga ya. Pada pembatal yang ketiga saja kita cukupkan. Dan insya Allah nanti kita lanjutkan ini pembahasan kita pada pembatal yang selanjutnya, itu pembatal yang keempat. Jadi pembatal yang pertama adalah menyekutukan Allah Subhanahu wa taala dengan syirik yang besar, syirkul akbar dalam hal ibadah. Yang kedua adalah, ini sebenarnya bagian daripada yang pertama, tapi disendirikan oleh Syekh, yaitu menjadikan perantara. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menjadikan perantara dalam hal kita beribadah. Kalau ibadah ya langsung kepada Allah, tidak melewati perantara. Nah, seringkali juga ini terjadi syubhatnya, kerancuannya disamakan perantara seperti urusan dunia, ya nggak bisa. Lain. Ya, nyatanya kalau kita mau ketemu presiden aja nggak bisa langsung, harus lewat ajudannya dan seterusnya. Ya lain, ini urusan dunia. Nggak bisa disamakan Allah Rabbul Alamin dengan urusan dunia. Allah sendiri yang telah firmankan, doa kepadaku, minta kepadaku, Allah langsung. Tidak ada sekat. Ya. Lalu kemudian selanjutnya, yang ketiga adalah tidak mengkafirkan orang-orang musyrik atau ragu terhadap kekafiran mereka, atau kemudian kita malah justru na'udzubillah ini membenarkan mazhab mereka, membela mereka. Tidak boleh kita bela mereka. Tidak boleh. Tidak boleh kita menjadi pembela mereka, orang yang berbuat kesyirikan, tidak boleh. Dengan tadi kalau saya contohkan dengan mengatakan mereka tidak tahu. Loh, kalau memang mereka tidak tahu, ya kasih tahu dong oleh kalian. Iya. Jadi kalau misalnya ada orang berkata, mereka ini nggak tahu, ya kasih tahu. Masa mereka nggak tahu, nggak Anda kasih tahu sampai kapan? Itu yang dimaksud oleh Syekh. Jadi kalau misalnya ada orang yang berkata, mereka tidak tahu, mereka nggak ngerti. Nah, sekarang, ya, oke lah, katakanlah mereka tidak tahu, benar-benar tidak tahu. Ya dikasih tahu kan, tetap kan? Dikasih tahu kan? Supaya sampai kepada mereka kan informasi kan? Hujjah. Iya, dijelaskan kepada mereka. Kalau setelah dijelaskan mereka menentang juga, tidak mau juga, ya mereka kufur, musyrik. Jadi katakanlah benar mereka tidak tahu. Lalu kemudian apakah ketidaktahuannya ini dibenarkan terus-menerus? Atau justru kita berusaha menginformasikan dan memberitahukannya? Kalau mereka tahu, kan akhirnya apa? Taubat. Nah, kalau mereka taubat, berarti kan benar mereka telah jatuh pada kesyirikan dan kekufuran. Dan itu yang kita harapkan. Gitu ya, bukan berarti ketika kita mengkafirkan mereka, lalu kemudian kita katakan mereka nggak dikasih udzur misalnya, nggak dikasih udzur karena mereka sudah tahu. Lalu kemudian serta-merta dibiarkan, tidak didakwahi, nggak diajak taubat, nggak diinformasikan, nggak diberitahukan. Bukan itu maksudnya. Lalu kemudian serta-merta langsung dipenggal kepalanya, lalu dirampas hartanya. Enggak, bukan itu. Bukan itu maknanya. I'tiqadan, kita yakini dia telah jatuh pada kekufuran, kesyirikan. Dia didakwahi, diajak baik-baik. Sebagaimana Rasulullah SAW mendakwahi mereka. Dan sekarang begini, Rasulullah SAW menghukumi orang musyrik itu kafir enggak? Orang musyrik Quraisy kafir dihukumi. Apa Nabi SAW enggak dakwahi mereka dengan cara baik-baik? Dakwahi kan dengan cara baik-baik. Walaupun mereka dihukumi kafir, didakwahi secara baik-baik. Setelah Nabi SAW kuat, punya kekuatan hijrah ke Madinah, lalu kemudian Nabi SAW tetap menghukumi mereka kafir, dan mereka ternyata malah memerangi. Ia diperangi. Lihat perbedaannya. Maka kajian pada kitab Sittatu Mawadhi' Minas Sirah itu juga sangat berharga bagi kita. Kalau kita betul-betul memahami. Ya, 6 pelajaran yang diambil dari sirah. Jadi bukan berarti kalau kita meyakini bahwa mereka telah jatuh pada kekufuran, kesyirikan, lalu kemudian kita boleh penggal mereka, kita boleh ambil harta mereka. Ya nggak boleh, ada aturannya, ada mekanismenya. Ya dakwahi mereka, ajak mereka, ya beritahukan mereka. Sebagaimana yang Rasulullah SAW lakukan kepada mereka. Rasul dakwahi, Rasul beritahukan, Rasul pun berdiskusi dengan mereka, menyanggah syubhatnya. Ada nggak di antara mereka yang kemudian setelah didakwahi, disanggah syubhatnya, lalu kemudian bertobat? Taubat kan mereka? Taubat dari apa? Dari kekufuran kan? Taubat dari apa? Kesyirikan kan?
meninggalkan kesyirikannya lagi. Dan itu yang diinginkan dari ad-da'wah, bukan justru yang diinginkan dari dakwah adalah membiarkan mereka terus dalam ketidaktahuan, ya bukan itu. Yang akhirnya kemudian terus diuzur terus karena tidak tahu yang tahu didakwahi. Dakwahi taubat, taubat. Taubat dari apa? Dari kekufuran, kesyirikan, berarti mereka jatuh pada kekufuran dan kesyirikan kan? Makanya mereka apa? Diharapkan taubat. Itu berarti bukti bahwa mereka jatuh pada kesyirikan, kekufuran. Ya. Lah kalau mereka nggak jatuh pada kesyirikan, kekufuran, lah ngapain mereka bertaubat? Buat apa mereka bertaubat? Ikhwatal iman azakumullah, fa'ala kulli hal. Dalam masalah ini kita tentu tidak diperkenankan kita berdebat panjang lebar dan seterusnya, tidak. Tetapi memang tadi ada hal yang mungkin sebagian kita masih kurang memahami atau salah dalam memahami. Jadi ada sebagian orang mungkin memahami kalau kita mengkafirkan berarti kita akhirnya menghalalkan darahnya, boleh membunuh. Loh, ntar dulu, itu nanti ranahnya ulil amr, ranahnya hakim. Makanya ketika sebagian al-masyayikh ditanyakan, masalah pengkafiran ini diserahkan kepada hakim. Itu maksudnya dalam ketika menjatuhkan vonis hukum. Vonis hukum artinya eksekusi hukum. Dia dipenggalkan misalnya dan seterusnya. Tapi kalau bicara kita meyakini dia telah jatuh pada kekufuran, kesyirikan, ya harus. Harus. Ya kecuali kitanya yang tadi nggak tahu. Kitanya nggak tahu. Ya. Atau kita tahu tapi kita yang masih syubhat. Ini dia berbuat kekufuran, kesyirikan. Dijelaskan oleh yang mengerti. Perbuatannya itu sudah kekufuran, kesyirikan. Wallahu ta'ala ala wa alam. Ikhwatal iman. Fa'ala kulli hal, sekali lagi, ini jangan dijadikan perdebatan di antara kita. Ya, terus belajar menuntut ilmu agar kemudian memperbaiki diri kita sendiri. Jadi mengkafirkan orang yang memang jelas-jelas dikafirkan oleh Allah dan Rasulnya, itu adalah dalam rangka menyelamatkan din kita. Kok bisa? Iya, karena kita wajib yakfur bit-taghut, bara'ah minasyirki wa ahlihi. Kita wajib mengkufurkan orang yang berbuat kesyirikan, pelaku kesyirikan. Itu bagian daripada konsekuensi keislaman kita. Wallahu taala ala wa alam. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.